sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ivanis Michael. Dan nama saya Muhammad Reza Manisha. Saya Putri Melina. Saya dari Terata. Kami dari Program Studi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau ingin membuat tugas video, UAS, video dan editing. Baiklah, bagaimana menurut Bang Ridho prospek karir lulusan dari program studi hubungan masyarakat? Prospek karir. Ya, prospek karir. Prospek karir, kalau menurut saya pribadi, tentunya ketika seorang lulusan program studi hubungan masyarakat itu yang pertama itu masuk ke dalam lingkup, bisa saja berproses misalnya di perusahaan perusahaan menjadi humas di RAPP, misalnya salah satunya kan Arana Abadi, ataupun humas kantoran. Kan setiap instansi pemerintah itu pasti ada humasnya gitu. Nah, prospek kerja humas itu tentunya untuk menjelaskan kepada publik apa saja kegiatan yang memang telah dilaksanakan oleh sebuah perusahaan maupun instansi seperti itu. Dan itu tugas dan fungsi dari humas itu sendiri. Jadi memang perlu untuk penjelasan ke halayak. Menurut Abang selain itu apakah ada lagi? Kalau menurut saya pribadi, humas ini selain itu seperti itu kan di dalam dunia jurnalistik misalnya menjadi wartawan. Itu kalau memang kita tidak masuk ke ranah seperti perusahaan atau instansi, bisa saja kita masuk ke dalam dunia jurnalistik menjadi wartawan. Karena kita belajar tentang penulisan juga seperti itu, dan dasar-dasar jurnalistik itu tentunya kita pelajari juga di program studi masyarakat seperti itu. Baiklah, terima kasih. Baiklah Bang, apakah terdapat kesempatan untuk magang atau kerja di praktik selama kuliah di Indonesia? Tentunya kalau di program studi hubungan masyarakat sendiri kita berbeda dengan program studi ilmu komunikasi. Karena di program studi ilmu komunikasi itu tidak ada magang, tidak diwajibkan seperti itu. Tapi kalau kita di humas itu pada semester 7, misalnya seperti abang hari ini, kita diwajibkan magang. Kalau magangnya itu kita bisa ya di perusahaan seperti apa, misalnya kan di perusahaan Kampung Karim Rumah Indonesia misalnya, itu abang magang di sana. Nah, selain itu Umri juga membuka terutama di humas Umri seperti itu kan ada izinnya juga di lini kampus, itu membuka magang juga untuk teman-teman di program studi hubungan masyarakat walaupun selingkup universitas. Kemudian yang jadi prioritas kalau memang di bidang humasnya tentunya teman-teman dari program studi hubungan masyarakat. Jadi kita memang diberi kesempatan baik itu dari kampus untuk keluar misalnya maupun di dalam internal kampus sendiri seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bang, apakah terdapat kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi mahasiswa yang terkait dengan prodi ini, hubungan masyarakat? Tentunya pasti, itu setiap mungkin bukan di humas saja ya, tapi setiap prodi yang ada di kampus Umri ini pasti ada organisasi ataupun ekstrakurikuler. Misalnya kalau kita di ilmu komunikasi itu kan ada nama lembaga semi otonom. Itu kan kalau kita kaitkan bisa saja seperti biasa mata ekstrakurikuler yang memang fokusnya itu dalam mengembangkan minat dan bakat mahasiswa. Nah, kalau di program sendiri humas sendiri ada namanya himpunan mahasiswanya yang memang mengkoordinir program-program yang berkaitan dengan mahasiswa di lingkup program studi hubungan masyarakat. Nah, itu kan kegiatan-kegiatan yang memang diwadahi oleh program studi untuk teman-teman di humas itu bisa berproses, baik itu dari segi organisasi kemahasiswaannya maupun di lembaga semi otonom ya seperti itu. Jadi memang kalau di Fakultas Ilmu Komunikasi sendiri membuka ruang yang cukup besar seperti itu untuk teman-teman berproses di dalam organisasi. Baik, itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaannya, bagaimana prodi ini berkolaborasi dengan industri ataupun dunia kerja? Dunia kerja seperti itu. Jadi perlu teman-teman ketahui, program studi hubungan masyarakat itu setiap semesternya kita dari program studi menyediakan wadah kunjungan seperti itu. Misalnya teman-teman di semester 5 kemarin itu berkunjung ke perusahaan RAPP, kunjungan industri, dan perusahaan Arara Abadi. Dan teman-teman yang memang hari ini di semester 3 di angkatan 22
waktu itu sudah difasilitasi juga ke perusahaan media, misalnya seperti Riau Pos ataupun Antara. Jadi memang kalau kolaborasi dengan dunia luar pasti sangat terikat, karena memang kita prospeknya memang arahnya ke sana seperti itu. Jadi memang kita diwadahi untuk ke sana. Dan kita dari situ kan bisa mendapatkan link-link tentunya untuk kalau memang kita mempunyai kompetensi, tentunya bakalan direkrut oleh perusahaan-perusahaan. Itulah yang menjembatani kita. Nah itu memang hal atau hak keistimewaan yang diperoleh oleh mahasiswa program studi hubungan masyarakat, karena kita langsung memang terjun ke lapangan seperti itu. Ada kunjungan industri yang memang bergerak di bidang-bidang misalnya kayu, RAPP kan seperti itu, perusahaan-perusahaan besar, dan di sana itu kan humasnya tentunya sudah berpengalaman dan cukup mempunyai ilmu pengetahuan yang memang bisa kita ambil sebagai pembelajaran bagi kita yang hari ini menjadi mahasiswa di program studi hubungan masyarakat. Ya mungkin itu saja kalau memang dari segi dunia kerja ataupun mau kolaborasi terkait prodi humas dan dunia-dunia luar seperti perusahaan maupun media seperti itu. Terima kasih Pak. Sekian dari video yang kami buat. Kami ucapkan terima kasih.